Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan dan tumbang. Ini terjadi setelah 11 hari serangan pemberontak berlangsung di negeri itu. Lalu bagaimana kronologi dan penyebabnya? Benarkah ada bantuan Israel? Berikut fakta terbaru dirangkum CNBC Indonesia dari AFP dan Reuters, Senin, 9 Desember 2024. 1. Kronologi dan penyebab. Pemberontak Suriah yang dipimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam atau HTS telah menggulingkan Bashar al-Assad. Ini setelah serangan kilat yang dalam waktu kurang dari 2 minggu telah membuat kota-kota besar lepas dari tangan pemerintah yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus oleh pemberontak pada hari Minggu. Serangan pertama dimulai di Aleppo 27 November. HTS sendiri memang merupakan kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah barat Laut Idlib dan beberapa bagian dari provinsi tetangga Aleppo, Hama, dan Latakia. Setelah Aleppo dikuasai, HTS mulai masuk ke Hama di 3 Desember dan menguasai kota itu 5 Desember. Di 7 November, pemberontak menguasai kota Homs dan merebut Damaskus 8 Desember. Aaron Lund, seorang peneliti di lembaga pemikir Century International, mengatakan kepada AFP minggu ini bahwa faktor utama dalam keberhasilan pemberontak adalah kelemahan rezim dan berkurangnya bantuan internasional untuk Assad. Assad sangat bergantung pada dukungan militer, politik, dan diplomatik dari sekutu utama Rusia dan Iran. Perlu diketahui, perang saudara Suriah dimulai dengan tindakan keras rezim Bashar al-Assad terhadap protes anti-pemerintah pada tahun 2011. Garis depan sebagian besar tidak berubah selama 4 tahun terakhir, hingga pemberontak melancarkan serangan besar-besaran. Selain itu, minimnya gaji tentara juga menjadi masalah lain, sementara banyak pemuda menghindari wajib militer. Ini membuat mereka setengah hati mendukung Bashar al-Assad. Dua, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS Suriah buka suara. Pemimpin pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Syam memuji kemenangan mereka sebagai hal yang bersejarah pada hari Minggu. Ia mengatakan di sebuah masjid bersejarah di Damaskus setelah berebut ibu kota dari kendali pemerintah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ditegaskannya bahwa Suriah di bawah Assad telah menjadi tempat bagi ambisi Iran, tempat sektarianisme merajalela. Mengacu pada sekutu Assad, Iran dan proksi Libanonnya, Hizbullah, saat ia memasuki masjid, kerumunan terlihat menyemangatinya dan meneriakkan dengan kata Allahu Akbar atau Tuhan Maha Besar, merujuk video yang tersebar secara daring. HTS sebenarnya berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah yang memutuskan hubungan dengannya pada tahun 2016. Dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah barat, HTS telah berupaya melembutkan citranya dalam beberapa tahun terakhir. HTS beraliran Islam Sunni, sementara Bashar al-Assad adalah kelompok Syiah. 3. Lebih dari 900 orang tewas. Sementara itu,
lebih dari 900 orang termasuk 138 warga sipil telah tewas sejak pemberontak Suriah melancarkan serangan besar pada 11 hari lalu yang berpuncak pada penguasaan mereka atas Damaskus. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa data telah terdokumentasi sejak serangan awal pemberontak pada tanggal 27 November. 910 orang tewas, tegas lembaga itu. Empat, bantuan Israel. Perdana Menteri atau PM Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Minggu mengklaim jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah sebagai akibat langsung dari tindakan Israel di wilayah tersebut. Berbicara di bawah tekanan domestik yang meningkat atas nasib sandera Israel di Gaza dan pengadilan korupsi, Netanyahu mengatakan kematian Assad adalah akibat langsung dari pukulan yang telah Israel lakukan terhadap Iran dan Hizbullah, pendukung utama Assad. Netanyahu memang memperingatkan Assad pada tanggal 27 November, hari dimulainya serangan pemberontak Suriah. Ia mengatakan rezim itu telah bermain api dengan mendukung Hizbullah dan membantu mentransfer senjata ke Lebanon. Menurut seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Dani Sitrinovich, meskipun benar Israel membantu memicu berbagai peristiwa di Suriah, pernyataan Netanyahu tak sepenuhnya benar. Jatuhnya Assad merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan. Para analis juga menunjuk Rusia, pendukung militer utama rezim Bashar al-Assad yang teralihkan oleh Ukraina sebagai faktor yang menyebabkan ini. Ini pun sesuatu yang berada di luar kendali Netanyahu.